Urban Legend Begu Ganjang. Hello everyone, welcome back to our channel Cerita Misteri. Seneng banget gue Bella bisa nyapa kalian lagi. Kali ini gue ditemenin sama Yuhu Erika. Seperti biasa kita bakal ngebahas cerita-cerita berbau mistis, seram, horor, supranatural, dan hal-hal berbau misteri lainnya. Kalian tahu nggak sih guys? Di zaman yang udah modern ini ternyata masih banyak banget orang yang percaya sama pesugihan. Mungkin kalian masih ingat video yang sempat viral sebelumnya. Seorang warga yang dituduh punya babi ngepet sama tetangganya. Sebenarnya itu bukan kasus tunggal tuduhan soal pesugihan guys. Sebelumnya juga ada masyarakat yang nuduh tetangganya pelihara tuyul. Yang lebih sadisnya lagi, ada juga orang tua yang ngorbanin anak kandung sendiri demi mencari pesugihan. Beritanya sempat viral juga ini. Dari sekian banyak jenis pesugihan, begu ganjang adalah salah satu yang dianggap masih ada sampai sekarang guys. Bahkan di awal tahun 2021 lalu, ada kasus seorang warga yang rumahnya dirusak oleh beberapa tetangga lain karena dicurigai memelihara begu ganjang. Wah, itu udah parah banget. Padahal nggak ada bukti kalau warga yang rumahnya dirusak itu beneran memelihara begu ganjang. Maka dari itu, kasihan banget kan? Teman-teman di rumah sendiri percaya nggak sih sama adanya begu ganjang? Kalau diterjemahkan secara sederhana, begu ini berarti roh atau hantu, sementara ganjang berarti panjang. Seperti namanya, begu ganjang ini konon memiliki tubuh yang sangat panjang. Rambutnya juga panjang dan wajahnya mengerikan. Bahkan dalam legenda diceritakan kalau begu ganjang ini bisa mengubah dirinya jadi semakin besar dan semakin tinggi. Makhluk legendaris itu konon sering berada di pucuk-pucuk pepohonan yang tinggi. Dan kabarnya orang yang ketemu langsung sama begu ganjang bakal jatuh sakit atau bahkan sampai meninggal dunia. Menurut kepercayaan, begu ganjang ini berasal dari arwah bayi yang meninggal sebelum 7 hari. Organ-organ bayi tersebut dicuri oleh dukun dan akhirnya menempahnya jadi begu ganjang. Isu lain bilang kalau begu ganjang emang sengaja dipelihara sama warga buat ngejagain perkebunan dari pencurian. Tapi banyak pendapat yang bilang kalau sifat serakah manusia bikin makhluk legend satu ini jadi mulai melenceng dari tugas awalnya sebagai penjaga perkebunan. Kalau awalnya hanya diperintahkan buat jagain perkebunan, lama-kelamaan dia juga diperintahkan untuk membunuh, seperti santet gitu. Meski selama ini dianggap sebagai makhluk pesugihan, tapi ternyata begu ganjang juga dipercaya memiliki kepribadian yang usil dan suka mengganggu manusia. Jadi gue pernah baca cerita yang dibagiin ke forum Kaskus bernama Bun Suci. Jadi ceritanya Suci ini tinggal di kontrakan sama suaminya. Di kontrakan itu, Suci ngerasa sering banget ada kejanggalan yang gak masuk akal. Seperti makanan yang tiba-tiba berkurang, padahal gak ada orang yang ambil. Suci awalnya ngira kalau itu pasti kelakuan suaminya yang gak ngaku aja. Tapi hal itu selalu terulang, bahkan saat suaminya gak ada di rumah. Sebenarnya itu bukan kejanggalan tunggal yang dialami sama mbaknya. Karena setelah itu ada kejadian lain. Hal itu terjadi saat Suci masuk ke kamar untuk tidur siang. Saat tidur, Suci bermimpi seperti kedatangan seorang pria dengan tubuh sangat tinggi, berambut panjang, dan berwajah seram. Pria ini hanya menggunakan celana kolor saja. Anehnya dalam mimpi tersebut, Suci making love. Suci terbangun dan langsung ngerasa jijik. Dia buru-buru ke kamar mandi. Awalnya Suci ngiranya kalau itu cuma sebatas mimpi. Tapi saat di kamar mandi, Suci baru sadar kalau tanda-tanda habis ngelakuin nganu. Sejak saat itu Suci ini ngajak suaminya pindah kontrakan aja. Ya memang makhluk gaib emang ada di mana-mana. Suci sepenuhnya sadar kalau hidup manusia memang berdampingan dengan makhluk gaib yang gak kasat mata. Mereka juga bersosialisasi dengan kita, punya tempat tinggal, pasar, dan yang lainnya.
hidup tanpa saling mengganggu adalah jalan terbaik untuk keselamatan. Dan yang pasti, kita harus yakin kalau manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Cerita dari Mbak Suci tadi cuma sebagian kecil pengalaman orang dengan makhluk halus bernama Begu Ganjang. Buat kalian yang tinggal di Sumatera, barangkali juga pernah punya pengalaman diganggu Begu Ganjang. Coba kalian tulis pengalaman kalian di komen ya. Oke guys, kayaknya cukup sekian dulu bahasan tentang Begu Ganjangnya. Gimana menurut kalian? Bahasan soal Begu Ganjang tadi cukup bikin merinding gak? Coba kasih like kalau kalian suka videonya ya. Kalau kalian punya cerita pengalaman horor, kalian juga bisa ngirim cerita kalian ke email kastarisentra@gmail.com. Yang ceritanya serem dan menarik bakal kita bacain ya. Sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini. Thanks banget buat kalian yang udah nyimak sampai selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan di jam yang sama. Dan sampai jumpa.